hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera warga kerajaan. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Matius melanjutkan catatan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus setelah dia mengajar prinsip-prinsip kerajaan Allah di atas bukit. Sejauh ini para murid Tuhan Yesus telah melihat beberapa mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka sendiri. Jadi dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke dalam perahu dan bertolak ke seberang. Terjadilah badai dan juga angin ribut sehingga perahu mereka, saudara, ditimbus gelombang yang besar. Dan Yesus tertidur. Mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan Yesus tertidur? Tentunya Matius dan penulis Injil yang lain ingin menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Iya, Allah yang menjadi manusia. Dia 100% Allah dan juga 100% manusia. Tentu sebagai manusia, dia juga mengalami kelelahan setelah pelayanan non-stop, seperti yang Yesus lakukan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, saudara, coba saudara perhatikan bahwa di dalam kisah ini, kata itu muncul, sekonyong-konyong. Itu kata terjadi, sekonyong-konyong. Berarti dengan tiba-tiba, segera saja itu terjadi, tanpa diduga, tanpa sekonyong-konyong terjadi hal tersebut. Nah, tentu secara geografis di tempat tersebut, di Danau Galilea itu, tentu sangat mudah saja badai terjadi karena Danau Galilea itu ada di bawah kaki gunung tentunya Hermon, dan di tepi barat Golan, dataran tinggi Golan, dan Tiberias. Tentu di tengah-tengah itu angin sering datang dengan sangat cepat dan badai gampang terjadi di situ. Dan kelihatan sekali bahwa waktu badai tersebut terjadi, orang berpikir, kenapa badai ini terjadi? Apakah badai ini terjadi secara kebetulan? Kelihatannya Yesus sedang mempersiapkan sebuah pelajaran yang ingin dia ajarkan kepada murid-muridnya untuk percaya kepadanya. Bahwa dia sanggup, dia memegang kendali dalam banyak hal. Dalam konteks ini, peristiwa ini merupakan pelajaran bagi murid-muridnya. Ingat, Yesus tidur. Seperti isi saya katakan tadi, dia lelah. Karena dia manusia, betul. Tapi waktu murid-murid membangunkan dia sambil berkata, "Kita binasa," itu kata yang sama sekali seperti kehilangan pengharapan. Mereka sangat ketakutan. Yesus bangun, kemudian Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Dan mengapa kamu kurang percaya?" Padahal kan sudah jelas, sebelumnya ada 3 mujizat yang Yesus sudah kerjakan di depan mata mereka. Dan mereka melihatnya. Hal tersebut bukanlah perkara baru. Mereka melihat Yesus dengan kuasanya yang besar, perform miracle. Tapi rupanya mereka tetap tidak percaya. Makanya Yesus mengajar mereka bahwa, hey, kamu harus percaya kepada Yesus. Karena dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Itu yang coba dibawa oleh Matius dalam narasi ini. Dia menghardik angin ribut itu dan jadi tenang. Luar biasa, saudara. Ya, puji Tuhan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa atas alam. Ini tentu, saudaraku, adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh trik-trik sulap atau ilusionis belaka. Ya, tercatat dan terdata bagaimana Tuhan Yesus mengucapkan perkataan
dan badai segera berhenti pada saat itu. Narasi ini memang luar biasa, tapi tahukah saudara bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya, Tuhan, saudaraku, masih dapat melakukan hal yang sama. Amin. Perkara yang sama di dalam kehidupan saudara pun Dia dapat kerjakan, Dia dapat lakukan. Seringkali kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan, saudaraku. Padahal mereka telah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat yang terjadi di depan mata mereka. Saudara tahukah saudara bahwa iman itu datang karena mendengar perkataan firman Kristus di dalam kehidupan kita. Iman juga datang karena hubungan kasih dan juga pengenalan kita akan Tuhan. Jelas, mereka perlu mengenal Yesus. Mereka perlu mengenal Dia yang sebenarnya. Perjalanan Yesus dengan murid-muridnya adalah upaya Yesus untuk memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dialah Tuhan itu sendiri. Tetapi mereka tidak bisa atau belum dapat mengenalinya. Makanya mereka masih heran sambil berkata, orang apakah Dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apa yang bisa buat itu? Kecuali Dia memiliki kuasa seperti Tuhan. Dan inilah yang kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Dia memegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Amin. Saudaraku, percayakan semua kehidupan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Badai apapun yang sedang datang melanda pada saat ini, mungkin di dalam hal finansial, dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau mungkin pelayanan, Tuhan dapat menyelesaikannya karena Dia ada, berkuasa, dan hidup di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri morning devotion pada hari ini, kami mengajak untuk saudara kita berdoa bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kuasa-Mu tidak pernah berubah baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan, bersama-sama dengan kami semua yang mendengar morning devotion, mungkin pada saat ini ada di antara saudara kami yang mengalami Tuhan badai kehidupan yang datang melanda kehidupan mereka Tuhan. Ada badai di dalam mungkin sakit penyakit Tuhan, masalah-masalah finansial, masalah-masalah perhubungan satu sama lain Tuhan. Bapa, kami datang Tuhan, kami berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Yang mengalami badai Tuhan Yesus di dalam hal apapun Tuhan Yesus yang menerpa kehidupan mereka saat ini ditolong oleh Tuhan. Karena kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Engkau mengatakan kepada angin badai dan Tuhan itu diam, tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa semua kami yang mengalami badai dalam kehidupan kami, mengalami saat ini juga jawaban daripada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan, bahkan sukacita dan damai sejahtera yang Engkau janjikan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan Tuhan. Kami terima kelepasan Tuhan. Kami terima semua yang Engkau janjikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap memasuki hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.